Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi Ibu dosen serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya Novelia Ramadhani. Saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kelompok 4 dengan judul Kajian Pendekatan Pembelajaran Kurikulum Merdeka dan Kurikulum Satuan Pendidikan Terbaru. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang akan memaparkan materi, yaitu eh, ada Putri Triwijayanti sebagai pemateri pertama, Adinda sebagai pemateri kedua, Etalia Aso sebagai pemateri ketiga, dan Baby Octavia sebagai pemateri keempat. Sebelum kita masuk ke materi, kelompok 4 sudah menyiapkan ice breaking singkat agar suasana lebih santai dan menyenangkan. Kepada kelompok 4 dipersilahkan untuk memandu ice breakingnya. Oke. Jadi seperti yang kami kirim tadi malam, jadi pas di lagu awal itu kelompok kami, terus nanti tolong bantuan teman-teman untuk lagu kedua ya, yang Cikini itu. Jadi siapkan, unmute-kan ini ya, audionya ya. Bisa-bisa teman-teman? Bisa. Oke, thank you. Ini kelompok aku boleh nih suaranya di-unmute-kan dulu. Udah di. Udah. Baby, Aku udah sih. Eta. Udah. Oke, kita mulai ya. Tuaga. Eh, eh, Ulang-ulang, maaf weh. Maaf weh. bener-bener. Tuh, dua, tiga. Ah, Eh, kami dari kami kelompok kelompok empat. empat. Eh, Eh, ah, siap untuk presentasinya. presentasinya. Nah, sekarang kita lagu yang bareng-bareng ya. Aduh, aku demam. Oke, Boleh, sip. boleh di-unmute-kan semuanya. Ayo kita bersemangat pagi Sudah, ini. sudah. Cikini. Belum. Cikini tentang belajar PKN kita. Eh, Belum ya, Nay. Satu. Ya, oke udah siap semua ya. ready, ready. Jadi satu, Siap. dua, tiga. Cikini Cikini Kota kota serangan, serangan. belajar Belajar PKN kita PKN bikin kita senang. senang. Sampai sampai saya Saya Maya ikut peserta bayangnya bahagia. Jakarta Jakarta ke Jayapura. Jayapura. Jangan malas dan Jangan jangan mas berpura-pura. berpura-pura. Madura Madura sampai Papua. Papua. PKN asik Asik semangat semangat luar luar biasa. biasa. Oke, terima kasih ya teman-teman ya atas partisipasi dan bantuannya. Baiklah, karena udah semangat ya, jadi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 atas briefingnya. Semoga teman-teman jadi lebih semangat untuk mengikuti presentasi hari ini ya, walaupun online. Baik, teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa sistem pendidikan di Indonesia selama ini menghadapi berbagai tantangan mulai dari kesenjangan kualitas, antar wilayah, kurikulum yang padat dan kaku hingga proses belajar yang terkadang kurang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, pemerintah menghadirkan kurikulum merdeka yang lebih fleksibel berpusat pada peserta didik serta menekan pada pengembangan kompetensi dan karakter. Namun, keberhasilan kurikulum merdeka
tidak lepas dari penerapan di sekolah melalui kurikulum satuan pendidikan atau KSP yang disusun sesuai kebutuhan dan konteks lokal. Melalui presentasi kali ini, kelompok 4 akan mengkaji pendekatan pembelajaran dalam kedua kurikulum tersebut, khususnya implementasi dalam mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mendengarkan pemaparan materi pertama yang akan dibawakan oleh Putri Triwijayanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pembahasan lebih mendalam, ada baiknya kita mengetahui dulu tentang konsep dari kurikulum merdeka dan kurikulum satuan pendidikan itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu dibuat sebagai jawaban untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan yang ada di Indonesia. Mulai dari masih ada banyaknya tumpang tindih mutu pembelajaran di antar daerah sampai terlalu banyaknya materi sehingga membebani siswa di kurikulum sebelumnya. Nah, kurikulum merdeka ini hadir agar pendidikan itu tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik siswa. Intinya, kurikulum merdeka ini memberikan sebuah kebebasan bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran itu dengan kebutuhan yang diinginkan gitu, baik dari kebutuhan siswanya, potensi daerah, kondisi budaya dan lingkungannya, dan kondisi lainnya gitu yang ada di sekitarnya. Nah, jadi dengan begitu kurikulum itu tidak lagi dipandang sebagai sebuah aturan kaku, melainkan sebuah panduan fleksibel yang bisa diadaptasi sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangannya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kurikulum mereka ini kan memiliki tujuan utama yaitu untuk membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu siswa yang beriman dan berakhlak mulia, mandiri, mampu bernalar kritis, kreatif, bisa bekerja sama, serta terbuka terhadap keberagaman global. Nah, tujuan ini tuh menekankan akan pentingnya keseimbangan antara kemampuan pengetahuan dan pembentukan karakter. Nah, selain itu, dalam kurikulum mereka ini juga ada prinsip-prinsip. Prinsip yang pertama yaitu pengembangan kompetensi dan karakter. Jadi, kurikulum mereka itu tidak hanya menekankan pada nilai akademik saja, melainkan kurikulum mereka ini juga mendorong dan membantu siswa untuk mengembangkan kompetensi dan karakternya gitu. Nah, hal ini tuh bertujuan agar siswa itu nantinya itu tidak hanya belajar, hanya pintar dalam pembelajaran saja, tetapi juga memiliki karakter yang baik, jujur, dan bisa bekerja sama dalam lingkungan, dan pastinya siap menghadapi berbagai tantangan di kehidupan nyatanya. Yang kedua, fleksibel. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kurikulum merdeka ini tuh memberikan kebebasan bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan gitu, baik dari kebutuhan siswanya ataupun dari visi sekolahnya. Dengan begitu, pembelajaran itu akan lebih fleksibel. Dengan begitu, pembelajaran itu akan lebih relevan dan sesuai dengan situasi pada sekolahnya masing-masing gitu. Yang ketiga, berfokus pada muatan esensial. Nah, jadi kurikulum mereka ini hanya menekankan pada materi-materi yang penting saja. Hal ini bertujuan agar siswa itu tidak merasakan keberatan dengan banyaknya materi. Dengan begitu, siswa itu bisa lebih mendalami pengetahuan dan keterampilan yang pastinya bermanfaat untuk kehidupannya, baik kehidupannya sekarang ataupun kehidupan di masa depan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Triwijayanti telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Adinda Febrija. Waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih. Sekarang saya akan membahas konsep kurikulum satuan pendidikan. Jadi, kurikulum satuan pendidikan pada hakikatnya adalah seperangkap rencana dan pengaturan yang disusun secara sistematis untuk mengarahkan proses pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Jadi, KSP pada dasarnya adalah rencana belajar yang disusun oleh sekolah supaya kegiatan belajar mengajar punya arah yang jelas. Jadi bukan sekedar kayak daftar mata pelajaran aja nih, tapi juga mencakup tujuan pembelajaran, apa yang dipelajari, bagaimana cara belajarnya, dan bagaimana hasil belajarnya bisa diukur. Dengan KSP, sekolah punya pegangan nih agar pembelajaran itu sesuai dengan visi misi sekolah, mendukung tujuan pendidikan nasional, serta membuat siswa berkembang secara utuh baik dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter. Misalnya nih, kalau sekolah ingin siswanya jadi peduli lingkungan, maka kurikulum satuan pendidikan bisa membuat kegiatan belajar yang mendorong murid untuk ikut proyek daur ulang, menanam pohon kembali, atau membuat filter air sederhana. Jadi, nilai yang ingin ditanamkan sekolah bisa benar-benar diwujudkan lewat kegiatan belajar. Nah, kenapa sih KSP itu penting gitu kan? Karena pendidikan itu harus membuat anak itu belajar menyeluruh, bukan cuman tentang kognitifnya aja yang kuat gitu kayak cuman bisa menghitung atau menghafal, tapi juga di sikapnya, bagaimana dia bekerja sama, kreativitasnya, bagaimana dia berempati pada lingkungan, pada teman, dan lainnya gitu kan. Terus juga disesuaikan dengan kebutuhan. KSP harus nyambung dengan kondisi murid dan budaya sekitar serta perkembangan zaman dan teknologi. Contohnya misalnya kayak di daerah pesisir kita bisa menambahkan materi tentang ekonomi laut atau menjaga ekosistem mangrove, dan sedangkan misalnya di perkotaan kita bisa literasi digital, kayak disesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekolah si siswa itu sendiri gitu. Nah, eh, kurikulum satuan pendidikan itu juga memiliki prinsip. Ada 5 prinsip dalam kurikulum ini. Yang pertama itu ada berpusat pada siswa. Semua kegiatan belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi siswanya. Jadi kayak ada siswa yang suka praktek, maka guru lebih banyak memberi proyek, bukan hanya ceramah. Jadi guru itu kayak memahami, mengidentifikasi siswanya dulu. Kayak siswa itu populasi terbanyaknya itu audio kah, visual kah, atau kinestetik gitu kan. Entar kalau misalnya udah dapet nih dari hasilnya, hasil analisis datanya itu baru deh diterapkan pembelajaran itu sesuai dengan siswanya gitu. Jadi berpusat pada murid itu adalah menyesuaikan dengan bagaimana cara belajarnya siswa gitu. Terus juga yang kedua ada kontekstual. Kurikulum ini menyesuaikan kondisi daerah dan kebutuhan nyata. Misalnya kayak di SMK pariwisata, kurikulum bisa menambahkan materi tentang budaya dan industri pariwisata. Jadi kontekstual itu yang sesuai dengan kehidupan nyatanya siswa gitu loh. Jadi agar pembelajaran itu tuh lebih mudah dipahami oleh siswa. Terus yang ketiga ada esensial. Jadi isinya itu, jadi pembelajaran itu bersifat ringkas, jelas, dan mudah dipahami, serta tidak bertele-tele gitu. Jadi guru bisa dengan cepat melihat tujuan pembelajaran tanpa harus membaca dokumen yang rumit. Jadi seperti itu. Terus yang keempat ada akuntabel. Semua perencanaan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan data yang nyata. Kalau sekolah bilang butuh program literasi tambahan, harus ada data hasil asesmen yang menunjukkan murid memang benar-benar lemah dalam literasi gitu. Jadi kayak akuntabel ini tuh perencanaan itu tuh sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Terus yang kelima, yang terakhir adalah melibatkan pemangku kepentingan. Tidak hanya sekolah, tapi juga orang tua, masyarakat, terus petugas dinas pendidikan, dan lainnya itu tuh terlibat dalam merancang kurikulum untuk bisa sesuai dengan si siswanya tadi. Jadi singkatnya KSP adalah panduan belajar di sekolah yang disusun bersama sesuai kebutuhan siswa dan lingkungan serta bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekian dari saya balikkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Adinda yang telah menyampaikan materinya.
Baik, materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Atelia Aso. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya materi yaitu pendekatan pembelajaran dalam kurikulum merdeka dan kurikulum satuan pendidikan. Ya baik, pendekatan pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini, kurikulum merdeka menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran. Nah, guru tidak lagi berperan sekedar menyampaikan informasi, melainkan menjadi fasilitator yang menuntun murid menemukan dan mengembangkan potensinya. Nah, pendekatan ini lahir dari kebutuhan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan dengan kehidupan nyata. Nah, dalam implementasinya kurikulum merdeka menekankan diferensiasi pembelajaran, yaitu memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar sesuai minat, yaitu tingkat pencapaian dan kebutuhan masing-masing. Nah, selain itu pendekatan program proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila yang mendorong pembelajaran lintas disiplin dan menentukan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, terus kolaborasi dan komunikasi. Nah, metode yang digunakan bersifat fleksibel, bisa berbasis proyek, tematik, interaktif maupun berbasis discovery dan inquiry. Nah, hal ini memungkinkan guru memilih strategi yang sesuai konteks kelas dan kondisi murid. Dengan demikian, kurikulum merdeka memberi ruang untuk pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan bermakna. Baik, selanjutnya itu pendekatan pembelajaran dalam kurikulum satuan pendidikan KSP. Nah, kurikulum satuan pendidikan KSP ini merupakan terjemahan praktis dari kurikulum merdeka di tingkat sekolah. Pendekatan pembelajaran yang digunakan tetap berpusat pada murid, tetapi lebih menekankan kontekstualisasi sesuai karakteristik satuan pendidikan, peserta didik, dan daerah. Nah, prinsip utama dalam penyusunan penerapan pembelajaran di KSP ada mencakup 5. Yang pertama itu akuntabel, yang dimana akuntabel ini karena berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu kontekstual. Nah, kontekstual ini disesuaikan dengan potensi, budaya, dan kebutuhan lokal. Yang ketiga itu esensial. Nah, esensial ini hanya memuat komponen utama yang benar-benar diperlukan. Dan yang keempat, partisipatif. Nah, partisipatif ini melibatkan guru, orang tua, komite, sekolah, bahkan mitra dunia kerja. Nah, yang kelima ini berpusat pada murid. Nah, ini memperhatikan keragaman potensi dan tahapan perkembangan belajar. Nah, melalui KSP, sekolah memiliki kelakuan untuk mengatur perorganisasian pembelajaran, misalnya dengan model mata pembelajaran tematik, terus interaktif atau blog. Dengan demikian, KSP bukan sekedar dokumen administratif, tapi melainkan panduan operasional yang hidup dan dapat disesuaikan. Nah, yang terakhir itu ada hukum kurikulum merdeka dan kurikulum satuan pendidikan KSP. Nah, kurikulum merdeka dan kurikulum satuan pendidikan ini saling melengkapi. Dari kurikulum merdeka memberikan arah dan prinsip umum pembelajaran, sedangkan KSP bertugas menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam praktik nyata di sekolah. Nah, dengan kata lain, kurikulum merdeka menjadi landasan filosofis dan konseptual, sementara KSP merupakan implementasi teknis yang kontekstual. Demikianlah
pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Eta yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Baby Asia. Waktu dan tempat kami persilakan. Ken, dengar nggak? Tes, tes. Dengar nggak, Din? Dengar, Bibi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran PKN. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar memiliki peran pendidik penting dalam membentuk karakter peserta didik sebagai warga negara yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, serta memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam konteks kurikulum merdeka, pembelajaran PKN diarahkan tidak hanya pada penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga pada pengembangan sikap melalui pengalaman belajar yang bermakna. Yang pertama itu berbasis profil Pancasila. Pembelajaran PKN secara langsung mendukung penguatan profil Pancasila, khususnya dimensi integrasi ke dalam mata pelajaran. Contohnya dalam mata pelajaran PKN, nilai-nilai gotong royong, kebinekaan, dan bernalar kritis bisa dimasukkan ke dalam kegiatan diskusi, musyawarah kelas, atau studi kasus aturan sekolah. Selanjutnya, proyek penguatan profil. Sekolah melaksanakan proyek lintas disiplin, misalnya sekolah ramah lingkungan, atau festival budaya yang menumbuhkan dimensi kebinekaan global dan gotong royong. PKN bisa berperan dalam memberikan pemahaman nilai demokrasi, hak dan kewajiban dalam proyek tersebut. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual. Guru dapat mengaitkan materi dengan pengalaman nyata murid, misalnya membahas isu-isu lingkungan, tata tertib sekolah, atau kegiatan OSIS sebagai wujud implementasi demokrasi. Selanjutnya, penilaian autentik. Penilaian tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi musyawarah atau kontribusi dalam proyek kelas. Selanjutnya, yang kedua, diferensiasi pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran PKN menuntut guru melakukan diferensiasi berdasarkan kebutuhan peserta didik. Guru dapat menyediakan bahan ajar berupa cerita rakyat, video pendek tentang demokrasi di sekolah, atau diskusi kelompok sesuai tingkat kemampuan murid. Dengan begitu, setiap peserta didik tetap bisa mencapai pembelajaran yang sama meski melalui jalur yang berbeda. Selanjutnya, yang ketiga, kontekstualisasi di satuan pendidikan. Panduan KSP menegaskan bahwa pendekatan pembelajaran harus kontekstual dan relevan dengan kehidupan murid. Dalam PKN dapat mengaitkan materi peristiwa lingkungan sekitar, misalnya aturan tata tertib di sekolah, kegiatan musyawarah di kelas, atau tradisi lokal yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan gotong royong. Dengan demikian, murid tidak hanya memahami konsep abstrak, tetapi juga melihat penerapannya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, yang keempat, yaitu metode interaktif dan
partisipatif. Guru PKN didorong untuk menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok kecil, diskusi untuk kelompok kecil untuk membahas kasus pelanggaran tata tertib. Yang kedua, role play untuk mempraktikkan musyawarah mufakat. Selanjutnya, debat sederhana untuk melatih berpikir kritis. Yang terakhir proyek kelas yang melibatkan kerjasama lintas mata pelajaran. Metode ini disesuaikan dengan prinsip KSP yang menekankan partisipasi aktif seluruh warga sekolah dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Baby yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih kepada kelompok 4 atas pemaparan yang sangat informatif. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan atau langsung menyampaikan pertanyaan. Waktu dan 4, silakan. Saya ingin bertanya. Siapa itu? Siti Fatimah. Oke, Siti. Oke, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Putri tadi kan, kalau kurikulum Merdeka tuh dirancang sebagai jawaban untuk merespon berbagai tantangan pendidikan di Indonesia. Nah, menurut kelompok kalian nih, apakah kurikulum Merdeka ini benar-benar mampu menjawab tantangan kesenjangan mutu pendidikan antar daerah di Indonesia? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siti Fatimah. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, Ruth. Silakan. Izin bertanya teman-teman. Pertanyaan saya adalah, dalam implementasinya, kurikulum Merdeka memberikan otonomi kepada sekolah melalui KSP. Namun, apakah semua guru dan tenaga kependidikan telah siap secara mental dan kompetensi untuk menyusun kurikulum yang kontekstual? Bagaimana cara mengatasi kesenjangan pemahaman antara sekolah di daerah, perkotaan, dan juga pedalaman? Sekian dari saya. Baik, terima kasih, Ruth. Tinggal satu penanya lagi nih. Dia adalah izin tadi kan pemateri ada membahas P5 sama proyek lintas disiplin ya kan. Pertanyaannya tuh proyek penguatan profil pelajar Pancasila menekankan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, bagaimana sekolah dasar dengan keterbatasan sarana prasarana dapat mengimplementasikan proyek lintas disiplin secara efektif? Terima kasih. baik. Terima kasih kepada penanya yang sudah bertanya. Baik, saya akan membacakan ulang pertanyaan dari Ruth. Barangkali ada teman-teman yang ingin bantu menjawabnya. Dalam pengaplikasiannya, kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah melalui KSP. Namun, apakah semua guru dan tenaga kependidikan telah siap secara mental dan kompetensi untuk menyusun kurikulum yang kontekstual, dan bagaimana cara mengatasi kesenjangan pemahaman antara sekolah yang ada di daerah perkotaan atau pedalaman? Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab atau yang?
Baik, kita lanjut ke pertanyaan Siti ya. Kurikulum Merdeka pada dasarnya dirancang sebagai jawaban untuk merespon berbagai tantangan pendidikan di Indonesia. Menurut pendapat kalian, apakah kurikulum Merdeka benar-benar mampu menjawab tantangan kesenjangan mutu pendidikan antar daerah di Indonesia? Bagaimana teman-teman? Atau sedang apakah kepada kelompok penyaji ada yang ingin jawab? Izin menjawab punya Siti. Ya, boleh. Oke, tadi kan pertanyaannya, kurikulum Merdeka pada dasarnya dirancang sebagai jawaban untuk merespon berbagai tantangan pendidikan di Indonesia. Nah, menurut pendapat kalian, apakah kurikulum Merdeka benar-benar mampu menjawab tantangan kesenjangan mutu pendidikan antar daerah di Indonesia? Menurutku, kayak kurikulum Merdeka itu punya peluang untuk mengurangi kesenjangan antar daerah karena kan kurikulumnya itu lebih fleksibel gitu kan, kayak guru bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi sekolah dan lingkungan sekitar. Tapi balik lagi gitu loh kan, tantangannya itu tetap ada, kayak apakah guru itu udah kompeten untuk bisa, bukan hanya guru ya, bahkan sekolah udah siap nggak untuk menerapkan kurikulum tadi gitu loh, kayak mana ininya sekolah untuk menerapkan kurikulum itu agar dapat mudah dipahami oleh siswa gitu. Jadi tidak semua sekolah itu punya guru yang siap, fasilitas yang lengkap atau dukungan yang sama. Jadi meskipun kurikulumnya itu bagus, idenya kalau kayak pemerataan sarana, pelatihan gurunya belum teratasi, kesenjangan mutu pendidikan yang masih akan tetap terasa gitu. Jadi yang harus diperkuat itu sebenarnya kayak pelatihan gurunya, bagaimana kesiapan gurunya, kesiapan sekolah untuk menerima si kurikulum ini agar saat diterapkan si guru itu udah paham, dan kalau misalnya udah diterapkan ke siswa kan lebih mudah untuk memahami dari konteks itu tadi gitu. Kayak itulah pokoknya. Gimana Siti? Atau ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah? Boleh ya? Izin menambahkan. Boleh. Iya, izin menambahkan dari jawaban teman kita Adinda. Mirip-mirip sih, tapi menurut saya kurikulum Merdeka itu emang mempunyai niat baik ya untuk menjawab tantangan kesenjangan mutu pendidikan. Karena kurikulum ini itu memberikan fleksibilitas ke sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi lokal. Jadi daerah yang punya karakteristik sosial budaya atau kebutuhan khusus itu bisa mengatur sendiri strateginya melalui strategi belajarnya itu lewat KSP. Tapi kalau kita ngomongin ya soal benar-benar mampu mengatasi kesenjangan mutu antar daerah, itu menurut saya itu masih ada catatannya. Kurikulum yang fleksibel itu bisa jadi solusi, tapi kualitas penerapannya tetap tergantung sama kesiapan gurunya, fasilitas sekolah, dan dukungan dari pemerintah daerahnya juga. Di daerah yang sumber dayanya terbatas itu bisa jadi penerapan kurikulum mereka itu kayak nggak maksimal gitu. Jadi malah berpotensi menjadi masalah kesenjangan lagi. Jadi jawabannya itu kurikulum Merdeka itu bisa jadi solusi, berpotensi menjadi solusi, tapi butuh komitmen besar dari semua pihak, butuh dukungan besar juga dari semua belah pihak, terutama itu dari pihak guru, penyediaan sarana belajar, fasilitas kayak gitu, terus sama sistem pengawas. Jadi biar nggak cuma bagus di konsep aja, tapi juga hasil nyatanya ada, hasil nyata di lapangan, seperti itu.
Baik, terima kasih kepada Nindi yang telah menambahkan. Adakah teman-teman lagi yang ingin menambahkan, Miangga, atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya. Gimana kepada Siti? Apakah sudah jawab pertanyaannya? Baik, sudah paham. Terima kasih kepada Adinda dan India. Baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan Bella. Supaya penguatan profil belajar Pancasila P5 menekankan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Bagaimana sekolah dasar dengan keterbatasan sarana prasarana dapat mengimplementasikan proyek lintas disiplin secara efektif? Apakah teman-teman ada yang ingin menjawab? Atau dari kelompok penyaji atau gimana? Atau kita kembali ke pertanyaan Garut ya? Baik, saya bacakan ulang. Dalam pengaplikasiannya, kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah melalui KSP. Namun, apakah semua guru dan tenaga pendidik telah siap secara mental dan kompetensi untuk menyusun kurikulum yang kontekstual dan bagaimana cara mengatasi kesenjangan pemahaman antara sekolah yang ada di daerah perkotaan dan pedalaman? Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin menjawab pertanyaan teman kita tadi? Izin saya coba akan menjawab pertanyaan dari Ruth, yang saya akan membacakan ulang lagi di mana pertanyaannya dalam pengaplikasiannya kurikulum Merdeka memberikan kebebasan pada sekolah melalui KSP, namun apakah semua guru dan tenaga kependidikan telah siap secara mental dan kompetensi untuk menyusun kurikulum yang kontekstual dan bagaimana cara mengatasi kesenjangan pemahaman antara sekolah yang ada di daerah perkotaan dan pedalaman. Nah, baik, pada implementasinya kesiapan guru dan tenaga kependidikan dalam menyusun kurikulum kontekstual masih bervariasi, meskipun banyak guru telah menunjukkan pemahaman yang baik dan kesiapan untuk berinovasi, tapi masih terdapat kesenjangan pemahaman dan kompetensi terutama di daerah pedalaman. Nah, kesiapan guru dan tenaga pendidikan juga secara umum, kesiapan guru dalam kurikulum Merdeka ini menghadapi beberapa tantangan utama yang seperti contohnya yang di pedalaman dengan perkotaan ini. Nah, dari keterbatasan kompetensi ini banyak guru juga masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep baru seperti pembelajaran berbasis project, assessment, otentik, dan aplikasi materi ajar, dan mereka juga kesulitan menyusun modul ajar yang sesuai. Terus ada juga kendala administratif. Nah, ini kesiapan guru terhambat oleh beban administrasi yang berat, sehingga waktu untuk fokus pada pembelajaran yang mengembangkan diri menjadi terbatas. Terus ada juga minimnya pelatihan dan pendampingan. Nah, dari pelatihan yang diberikan seringkali guru kurang mendalami dalam tidak mereka, terutama bagi guru di daerah terpencil yang sulit mengakses program-program tersebut. Terus perubahan paradigma, ini tidak semua guru, terutama yang senior, siap beralih dari pembelajaran konvensional berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terus ada juga untuk mengatasi antara
daerah, perkotaan, dan pedalaman ini kesenjangan pemahaman antara sekolah di daerah dengan perkotaan dapat diatasi melalui mungkin yang pertama ini ada peningkatan kompetensi guru. Dari contohnya yang pertama itu ada pelatihan yang kontekstual. Nah, dengan pemerintah perlu mengadakan pelatihan yang sesuai dengan kontekstual lokal, termasuk penggunaan sumber daya dengan kreatif lokal dan pembelajaran. Terus juga pendampingan pembelajaran ini balai guru atau pengajar BGP dan pengawas sekolah harus lebih aktif dalam memberikan pendamping secara interaktif, terutama di daerah pedalaman. Program ini program in-house training atau yang singkat IHT di tingkat sekolah atau kelompok kerja guru KKG. Nah, dapat dimaksimalkan untuk memecahkan masalah. Terus ada juga pemanfaatan teknologi secara bijak. Nah, ini kan pelatihan daring offline harus dioptimalkan untuk menjangkau guru di daerah terpencil. Namun perlu ada dukungan infrastruktur dan pendampingan untuk memastikan guru dapat digunakan teknologi secara efektif. Nah, mungkin itu dari saya. Lebih kurangnya mungkin dari rekan-rekan bisa menambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Etaliaso yang telah menjawab pertanyaan teman. Baik teman-teman, adakah yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban Eta tadi? Sepertinya tidak ada yang ingin menambah. Izin saya mau menambahkan. Oh, boleh Reni, Bu. Kasiannya, kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah melalui kurikulum satuan pendidikan. Namun, apakah semua guru dan tenaga kependidikan telah siap secara mental dan kompetensi untuk menyusun kurikulum yang kontekstual, dan bagaimana cara mengatasi kesenjangan pemahaman antara sekolah yang ada di daerah perkotaan dan pedalaman gitu? Nah, memang dalam praktiknya bisa juga kita lihat bahwa kurikulum Merdeka ini itu melalui kurikulum KSP itu memberikan kebebasan untuk sekolah menentukan kurikulum mereka sendiri gitu, yang dimana sesuai dengan kondisi sekolah tersebut gitu. Nah, tapi masih banyak nih guru yang kompetensinya itu masih kurang, khususnya untuk daerah yang 3T lah gitu, yang tertinggal, terdepan, dan terluar itu. Nah, saya pernah baca dalam Permendagri nomor 13 tahun 2025, kita ini menggunakan pendekatan yang namanya deep learning kan sekarang ini. Nah, setiap guru itu harus memiliki kemampuan coding dan AI gitu, yang dimana berguna untuk meningkatkan tuh kompetensi dia. Walau di guru pun yang di daerah itu harus memiliki kompetensi coding dan AI agar guru-guru yang ada di daerah itu tidak tertinggal di perkotaan. Nah, bisa juga mereka mengikuti yang namanya kayak seminar, workshop yang kayak gitu-gitulah agar guru-guru yang di pedesaan itu tidak tertinggal kompetensinya dengan guru-guru di perkotaan gitu. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Reni yang telah menambahkan. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi atau menyanggah? Izin menambahkan. Boleh, Adel. Soalnya kan tadi dalam pengaplikasiannya kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah melalui KSP, yaitu kurikulum satuan pendidikan. Namun, apakah semua guru dan tenaga kependidikan telah siap secara mental dan kompetensi untuk menyusun kurikulum yang kontekstual? Dan bagaimana cara mengatasi kesenjangan pemahaman antara sekolah
yang ada di daerah perkotaan dan pedalaman. Semua yang dikatakan tadi sama Eta dan eh, sama Reni itu benar semuanya, yaitu tidak semua guru itu siap secara mental dan kompetensi. Nah, kesenjangan pemahaman antar sekolah di kota dan pedalaman itu masih betul-betul nyata yang bisa kita lihat sampai sekarang saat ini. Nah, mungkin ada cara mengatasinya, yaitu pelatihan berjenjang dan berkelanjutan. Jadi contohnya itu, pelatihan itu tidak hanya dilakukan oleh satu kali, tetapi terus-menerus dan disesuaikan juga dengan kondisi daerah tersebut. Yang kedua itu komunikasi praktik, yaitu membentuk kelompok belajar guru. Nah, di situ tuh guru-guru di situ atau di sekolah pedalaman itu bisa belajar atau saling berbagi dan memecahkan masalah bersama. Jadi ada yang namanya kelompok belajar guru yang mungkin dari komunitas itu mereka bisa saling bekerja sama dalam permasalahan atau memecahkan masalah yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga itu mentoring dari guru penggerak. Tentu di setiap guru itu setiap sekolah mungkin ada yang namanya guru penggeraknya. Jadi, memanfaatkan guru penggerak dan sekolah inti sebagai mentor bagi sekolah-sekolah di sekitarnya, termasuk di daerah pedalaman sendiri. Yang keempat itu platform digital yang ramah. Jadi, sebagai guru itu harus bisa memaksimalkan platform seperti Merdeka Mengajar dengan konten yang bisa diakses offline dan contoh-contoh yang relevan untuk berbagai konteks daerah tersebut. Yang kelima ialah dukungan penuh dari pemerintah daerah. Tentu semua guru ingin mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah sendiri karena tidak bisa hanya bergantung kepada sesama guru, tetapi juga perlu dukungan penuh dari pemerintah daerah tersebut. Jadi pemerintah daerah harus aktif memberikan pendampingan dan sumber daya, bukan hanya menunggu instruksi dari pusat saja. Jadi kesiapan guru tidak bisa dibiarkan alami, tetapi harus dibangun melalui dukungan kolaboratif, praktis, dan berkelanjutan yang menjangkau semua daerah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adel yang telah menambahkan. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya saja ya. Pertanyaan Dela, baik saya akan bacakan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 menekankan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Bagaimana sekolah dasar dengan keterbatasan sarana prasarana dapat mengimplementasikan proyek lintas disiplin secara efektif? Baik, para teman-teman, silakan ingin menjawab pertanyaan dari Dela. Izin menjawab pertanyaan Dela. Ya. Nah, jadi pertanyaannya itu kan bagaimana sekolah dasar dengan keterbatasan sarana prasarana itu dapat mengimplementasikan proyek lintas disiplin secara efektif, ya kan? Nah, jadi mungkin guru itu bisa kayak membuat rancangan proyek lintas disiplin itu yang sederhana aja gitu, yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi tetap menekankan pada nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta tanggung jawab sebagai warga negara gitu. Misalkan kita mengajak mereka tuh untuk melakukan proyek seperti kebersihan dan kepedulian lingkungan sekolah, di mana proyek ini tuh kan tidak membutuhkan fasilitas modern tuh, cukup untuk memanfaatkan alat sederhana seperti sapu, kantong sampah, atau bahan daur ulang dari rumah gitu. Nah, dalam pelaksanaannya nanti, guru itu bisa mengaitkan nilai cinta lingkungan dan tanggung jawab warga sekolah. Kemudian, untuk materi atau pelajaran yang lainnya itu bisa mendukung dari sisi yang berbeda. Misalkan saja dalam bahasa Indonesia, guru itu bisa menyuruh siswa untuk menulis laporan kegiatan yang mereka lakukan itu. Terus dari sisi mata pelajaran seni budayanya, mereka itu bisa membuat poster ajakan menjaga lingkungan. Kemudian kalau dari pembelajaran IPA-nya, mereka itu bisa memahami dampak sampah terhadap kesehatan. Nah, dengan melalui kolaborasi ini, siswa itu belajar bekerja sama dalam kelompok, berkomunikasi untuk membagi tugas, dan mengembangkan kreativitas dalam menyampaikan pesan. Nah, dengan begitu, keterampilan abad ke-21 tadi seperti kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi itu tetap dapat berkembang meski sarana dan prasarana di sekolah tersebut itu terbatas. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Putri. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi atau menyanggah?
izin menambahkan. Ya. Nah, tadi udah benar kan yang dibilang Putri. Jadi aku mau menambahkan sebenarnya kayak project P5 itu tuh bisa dilaksanakan walaupun fasilitasnya terbatas. Tapi tergantung si gurunya nih. Gurunya nih kreatif atau enggak gitu. Kalau misalnya dia kreatif, maka project P5 mau keterbatasan seperti apapun pasti dia bisa tetap melaksanakannya dengan kayak apa yang ada aja kayak tadi kan membuat kerajinan dari barang-barang bekas atau membuat drama yang tidak mengeluarkan banyak biaya dan kayak pokoknya memanfaatkan lingkungan sebaik-baiknya gitu. Jadi kayak mana kreativitas guru itu eh, bisa menerapkan P5 ini walaupun fasilitas yang ada itu kurang atau sumber lainnya itu kurang gitu loh. Tapi kalau misalnya kreativitas si gurunya itu bagus gitu, tinggi gitu, maka P5 itu akan berjalan tapi sesuai dengan lingkungannya si siswa gitu, sesuai dengan apa yang ada gitu. Gitu sih kalau menurutku. Baik, terima kasih kepada Dinda. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Atau yang enggak? Baik, sepertinya cukup ya. Gimana kepada Dela? Apakah sudah cukup? Atau Cukup, sudah Novel. paham? Cukup, Novel. Terima kasih. Baik. Sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan kesimpulan singkat. Kurikulum Merdeka dan kurikulum Satuan Pendidikan merupakan dua konsep yang saling melengkapi. Kurikulum Merdeka memberikan kerangka nasional, sementara KSP berfungsi sebagai penerapan praktis di sekolah. Keduanya sama-sama menekankan pembelajaran yang berpusat pada murid, kontekstual, serta mendukung penguatan profil pelajaran Pancasila. Dengan demikian berakhirlah sesi presentasi kelompok 4 pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.